Saya Akmal, cucu Maerot. Karena di Indonesia itu minim sebetulnya. Minim perawatan, banyak penggunaan. Digunakannya mas sering, dirawatnya nggak tahu gimana kan. Istilah burung kecil jadi burung gede gitu. Itu kan udah relatif ya, apalagi di Indonesia itu kan rata-rata di bawah standar. Untuk tambah ukuran juga ya, tambah ukuran besarnya ataupun panjangnya, keras, kuat, tahan lamanya, menyembuhkan mani encer, ejakulasi dini, lemah syahwat, gejala impoten, sama kestabilan saraf di fungsi ereksi juga. Saya Akmal, cucu Maerot. Dari turunan anak bungsu Hadire Haji Nahrudin. Emak itu anaknya ada 7. Saya itu ada di anak bungsunya, anak bungsu emak Haji Nahrudin. Gitu. Saya itu ada anak ketiga. 7 itu udah meninggal ya, 3. Yang sisa 4. 3 laki-laki, 1 perempuan. Semuanya bisa, tentu dari anak dulu dong, baru ke cucu. Masih pada aktif, masih. Di Pelabuhan Ratu, di Kampung Cigadog, Desa Caringin, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, RT 07, RW 05. Ya, jadi asalnya dulu itu emak tuh dapat ilmu itu dari Malai. Dari Malai itu diturunkan ke Maerot. Nah, tapi sama emak nggak langsung digunain tuh ilmu, didiamkan. Nah, lama-kelamaan emak sakit. Tapi nggak ada obatnya, jadi langsung di dalam mimpi itu dikasih tahu bahwa emak itu harus menggunakan ilmu tersebut gitu untuk membantu orang. Dari situlah emak langsung menjajakan ilmunya di warga-warga sekitar awalnya. Akhirnya karena kan banyak turis dari ke Pelabuhan Ratu itu, ya udah berobatlah di situ sampai tersebar. Dari sebelum tahun 45, emak itu mendirikan pengobatan alat vital ini. Jadi bervariatif, jadi ada yang tadinya burungnya burungnya nggak bisa bangun gitu ya. Itu bisa diperbaiki. Memang suka ada kan sebagian dari bawaan lahir memang sudah tidak bisa bangun gitu. Tapi itu bisa diperbaiki. Untuk tambah ukuran juga ya, tambah ukuran besarnya ataupun panjangnya, keras, kuat, tahan lamanya, menyembuhkan mani encer, ejakulasi dini, lemah syahwat, gejala impoten, sama kestabilan saraf di fungsi ereksi juga. Ya jadi simbol lah, intinya jadi simbol keharmonisan rumah tangga. Alhamdulillah bisa membantu orang gitu ya. Tahun 2008 wafatnya di usia ke 130. Kalau belajar itu dari emak sebetulnya tidak semudah itu, karena kan ada persyaratan yang berat gitulah ya, yang harus dipuasain dan yang lain-lain seperti kayak gitu. Nah itu pun tidak otodidak misalkan langsung bisa, ada proses-proses dan tahap-tahapannya. Nah itu saya mendampingi emak itu dari kecil sampai emak meninggal pun saya masih mendampingi emak gitu. Mendampingi, nyiapkan ramuan, terus apa aja yang nanti akan disiapkan, bahkan ngasih ramuan seperti kayak gini tuh ke emak, nih mak atas nama sama tamunya juga dikasih. Jadi dulu tuh kan saya tuh awal praktek itu di Cawang. Dulu tuh dari tahun 99 saya ikut nenek kesini sama bapak saya Haji Nahrudin, ikut ke Cawang sini. Nah dari 99 sampai sekarang itu berdiri gitu pengobatannya. Atau iya pernah kesini, pernah ngedampingi kita di Cawang ini. Banyak kok tetangga-tetangga juga tahu emak pernah di sini gitu. Atau iya pertama diurut, fungsi pengurutan itu kan untuk memperbaiki saraf, memperlancar pembuluh darahnya, mencari seluruh simpul saraf yang bermasalah. Gitu fungsi pengurutannya itu. Dari organ kaki sampai ke atas. Dari kepala? Iya, sampai ke sini, punggung semua.
Ada, itu ada juga di bagian itu. Jadi nggak langsung misalkan tok ke inti, misalkan kita ke bagian batang atau yang lain-lain, itu enggak. Jadi utuh dulu, semua badan dulu diperbaiki, fungsi tadi untuk memperlancar pembuluh darahnya, memperbaiki sarafnya, mencari solusi simpul saraf yang bermasalahnya. Setelah nanti ini kan, nanti kita racikan ramuan. Ramuan tuh belum ada. Sebelum diterapi, setelah diterapi baru ada. Ya, jadi kalau untuk ramuan bahan awalnya ini nanti menjadi ini ramuan. Nah, ini untuk diminum 3 hari. Selama 3 hari itu dilarang bersegema atau berhubungan. Nah, diminum 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dibagi 3 lah, kira-kira 200 ml. Nah, dilanjut lagi dengan penggunaan minyak. Ini penggunaan minyak setiap malam hari ya. Yang minyak yang ini. Minyak yang ini. Ini untuk malam hari digunakannya. Setiap malam hari itu digunakan dengan cara diurut dari bawah dulu, atas, kanan, dan kirinya. Dilurus satu arah ke depan. Itu setiap malam ya, setiap mau tidur. Nah, kalau yang ini untuk contoh-contoh ukuran tadi yang diharapkan. Misalkan dari contoh ukuran 15, ukuran bambunya 15 cm juga yang ini. Nanti ada lemang, isinya lemang dari di sini itu. Lemang. Nah, itu nanti dimakan, dihabiskan. Nah, sama lagi sama terong tadi, terong ya, terong pancarasa nih yang ini. Terong pancarasa, terong satu ini banyak rasa, pedas, manis, asin, ketir, pahit, semua ada di terong ini. Terong pancarasa yang ini yang dimaksud. Ini bagus untuk kesehatan, stamina, kekerasan di organ vital kita. Yang ini. Nah, kalau yang ini pilihan ukuran ya, contoh-contoh pilihan ukuran yang memang yang sesuai kebutuhan lah, seperti kayak gitu yang ini. Bambu itu kan terisi dari lemang ya, lemang ketan awalnya ya. Jadi itu bambu itu untuk menyesuaikan ukuran yang dipilih. Setiap orang berbeda-beda kan keinginannya, seperti kalau contohnya kepengen tambah ukurannya gitu. Nah, itu ada dipilih bambunya sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kalau misalkan ada yang milih ukuran 15 cm atau kan standar Asia itu di 12 sampai 15, 12, 13, 14 sampai 15 cm. Tapi itu kan standar Asia ya. Kalau misalkan orang luar lain lagi ceritanya. Nah, kalau yang ini misalkan kalau orang Asia biasanya segitu. Ngambilnya di 12 cm, di 13, 14 sampai 15. Sama persis seperti yang dipilih. Kalau misalkan ukurnya 12 cm, 12 cm nantinya. Jadi setiap orang wajib milih dan makan lemang ini. Kalau ke Mairot yang asli, istilah burung kecil jadi burung gede gitu. Itu kan udah relatif ya. Apalagi di Indonesia itu kan rata-rata di bawah standar. Rata-rata ya. Tapi kita jangan putus asa juga, biarpun di bawah standar yang penting keras dan kuat. Tapi kalau misalkan mau ditambah ses juga bisa, tapi proses ya pelan-pelan. Karena terobsesi mungkin terlalu nafsu, terlalu nafsu ya, memilih ukuran yang memang di luar dugaannya. Tapi mungkin bisa dikecilkan lagi lah, bisa dibantu diperkecil lagi. Tapi alangkah lebih bagus diinikan dulu sama pasangan agar bisa nyaman di dua belah pihak. Intinya jangan egois juga. Kita sebagai laki-laki misalkan menentukan aja ukuran, ya udah sesuai keinginan saya segini, belum tentu sama pasangan kita nyaman. Karena kan kesehatan laki-laki itu harus dijaga. Tujuannya kita buat apa? Membahagiakan keluarga, mengharmoniskan juga kan hubungan suami istrinya biar lancar. Jadi jangan sampai ada hambatan-hambatan gitu. Jangan pas baru celup, udah kalau bahasanya celup ya. Udah gitu. Itu kan kurang efektif. Kita juga jangan egois, ya udah menerimakan diri, padahal pasangan belum tentu menerima. Benar. Jadi bukan tidak mensyukuri nikmat yang udah dikasih Tuhan, tapi kita berusaha menjaganya, itu tanggung jawab kita, suatu bentuk pensyukuran. Pantangan yang pertama setelah pas di terapi gitu, setelah selesai penerapian itu pantangan selama 3 hari nggak boleh bersegema.
Intinya untuk kenapa dilarang seperti kayak gitu, itu sebetulnya untuk memulihkan sarafnya setelah tadi diurut. Pantangan makanan ada 1 serai, 2 terong panjang, 3 pisang mas. Itu tiga-tiganya dalam kategori mentah ya. Apabila udah dimasak, direbus, dibakar, digoreng, boleh, silahkan aman. Efeknya akan, misalkan seberapa yang dimakan nanti akan menyusut. Tapi nggak ada efek samping misalkan ke alat pitanya, tapi akan ada penurunan kinerja gitu. Karena kan alat pita yang sehat itu yang dirawat, bukan cuma didiamkan. Karena di Indonesia itu minim sebetulnya. Minim perawatan, banyak penggunaan. Digunakannya mas sering, dirawatnya nggak tahu gimana kan. Efeknya ya itu, jadi lemas, cepat keluar. Karena tidak ada, memang tidak ada penanganan yang memang harus yang pas gitu. Karena nggak cukup dengan olahraga aja. Karena alat pita itu butuh juga untuk masukan ramuan-ramuan untuk kesehatannya. Jadi jaga pola hidup sebetulnya. Dari awalnya pola hidup dari kita juga, pola hidup sehat. Gitu. Jadi harus kita bisa menjagalah pola-pola hidup sehat kita. Jadi jangan sampai menggunakan sendiri gitulah. Biasa kan anak-anak muda sekarang itu biasa main sendiri kan, pakai main sendiri itu diusahakan dihindari. Karena akan membahayakan bagi kelangsungannya gitu. Iya, jadi kata medis itu kan kita menggunakan suntik silikon. Pada dasarnya kita juga nggak menggunakan itu. Karena sedangkan saya juga mau mempertanyakan sebetulnya silikon itu siapa sih yang buat gitu. Kenapa kok bisa ada di orang tradisional gitu, di pengobatan tradisional yang menggunakan bahan itu. Padahal kan cairan kimia itu hanya medis. Dunia medis mungkin yang paham pembuatannya, cara pembikinan yang lain-lainnya gitu. Jadi kita terus terang tidak menggunakan bahan itu gitu. Kalau yang asli ya, pengobatan yang asli, kategorikan ini yang asli. Kalau yang abal-abal saya kurang tahu gitu. Alami, kalau di sini kita jamin alami, tradisional dari rempah-rempah, dari tumbuh-tumbuhan, dari akar-akaran, semua dipadukan. Dari 41 akar sebetulnya semuanya itu. Aman, selama ini kan kita udah hampir jutaan orang kita tangani, alhamdulillah aman gitu. Tanpa keluhan misalkan gini-gini setelah musim sini, nggak ada, aman. Kan terdaftar juga di Dinas Kesehatan, aman. Banyak yang mengatasnamakan emak karena memanfaatkan ketenaran-ketenaran yang lain-lainnya, padahal bukan keturunan asli gitu, hanya menggunakan nama brand lah, kata orang sini mah ya, brand emak itu kan udah sangat mendunia lah, melegenda, bahkan di Pelabuhan Ratu kan udah melegenda banget gitu. Kita tujuannya ke anaknya atau ke siapapun, kalau misalnya tujuan ke Pelabuhan Ratu belum tentu juga bisa nyampe, karena kan banyak oknum-oknum yang memang memanfaatkan emak gitu loh. Takutnya nggak nyampe ke yang di tempat, misalkan tujuannya ke saya, belum tentu bisa nyampe ke saya juga, bisa dibawa ke orang lain. Jadi harus dipastikan, misalkan standby dulu di nomor, misalkan bisa kita hubungi saya, misalkan nanti saya arahkan, biarpun mau ke Pelabuhan Ratu silakan gitu. Nanti saya arahkan, Pak bisa melalui saya, nanti ada orang jemput, silakan ikutin orang itu, biar agar penanganan ke orang yang tepat gitu. Jangan hanya menggunakan nama brand-brand emak gitu loh. Maka dari itu harus waspada agar tidak salah penanganan gitu. Akan mengakibatkan bahaya buat alat vital, apalagi itu menyangkut jati diri lelaki. Buku pendaftaran tamu. Jadi formulir pendaftaran, setiap yang datang ke sini itu akan didata di sini. 2022. Nah, iya 3 buku. Full, di semua ini full. Udah daftar, bahkan udah ada yang penanganan sampai sini. Per hari tergantung Pak, ada sampai 10, sampai 15, bahkan sampai lebih. Buku ini harus dijaga sama saya, dijaga baik-baik karena kan banyak privasi orang yang ada di sini gitu. Jadi sangat-sangat saya menjaga privasi orang. Banyak dari Asia sampai mancanegara, alhamdulillah banyak. Dari Amerika, dari Brunei,
Banyak itu, cuman kan privasi ya, itu dari anggota dewan, kepolisian, bahkan dari yang lain-lain pun banyak itu. Artis juga ada. Kebanyakan itu biasanya di masalah vitalitasnya, seperti cepat keluarnya, terus mudah lemes, itu umum biasanya, banyakan seperti itu. Ada juga yang kepengen tambah sesnya gitu. Kalau minta untuk usia mah, yang tua pun kepengen tetap bugar dong. Ya kan? Yang udah misalkan usia 70 pun tetap harapannya kepengen bugar kan, seperti kayak gitu. Tapi kembali lagi, kalau untuk penyakit itu nggak memandang usia sih sebetulnya. Karena kan kebugaran itu nggak memandang, oh saya masih muda, 25 tahun misalkan, contoh seperti itu ya. Masih gagah, belum tentu. Kadang-kadang di usia 70, siapa tahu masih hebat dari yang 25 tahun tadi. Bisa kayak gitu. 89 tahun. Nggak bisa berfungsi semua, mati total. Ditangani alhamdulillah bisa bagus. Karena bahkan saya tanya, kenapa Pak udah seusia segini gitu, kok kepengen gitu, apa namanya ditangani seperti ini. Kan saya juga normal Pak, sebagai laki-laki normal, niat dalam pikiran saya ada, mau gitu. Cuman nggak berdaya itunya gitu kan gitu. Kalau itu memang benar ada pematokan tarif, tapi nggak seberapa ini juga. Karena kan kalau untuk tarif sendiri itu tergantung dari menyesuaikan dengan kondisi kesehatan kita. Karena kan setiap orang itu punya kesehatan yang berbeda-beda gitu. Kalau misalkan dari mulai 900-an lah, 900 sampai 3,5-an. Harus menjaga kelestarian pengobatannya dengan cara tradisional dan obat-obatan yang memang udah disediakan dari emak sampai sekarang, kita tetap harus lestarikan, itu yang harus dijaga. Jadi ramuan-ramuan ini jangan keikut sama zaman gitu, tren zaman sekarang seperti menggunakan vakum dan yang lain-lain, itu nggak usah. Di pengobatan emak nggak seperti itu gitu. Dari emak langsung. Kita harus memperdalam, karena kan ilmu itu kan harus tetap diasah, ibarat pisau itu harus diasah, tapi dengan cara pemuasaan. Jadi kita harus tetap menjalankan pemuasaan itu. Tirakat lah ya? Tirakat lah kalau bahasa ininya mah gitu. Jadi ini sekarang gue udah masuk hari kelima setelah pasca pemijatan di cucunya Maerot, Akmal. Yang gue rasain saat ini sih memang kalau dari segi kejantanan ya, gue sama istri gue itu, gue ngerasa memang ada perubahan yang signifikan gitu, dari mulai kekuatannya, mulai dari durasi itu berpengaruh banget, gue berasa sih kayak gitu. Kalau untuk panjangnya, karena ini kata Akmal 7 hari sampai 2 minggu, jadi gue masih menunggu progresnya, progres dari perubahan ukurannya ya, dan sudah mulai ada perubahan sih. Karena kan gue juga milihnya nggak yang berubahnya, nggak yang drastis banget gitu, nggak gitu, hanya standar aja gitu, standar yang ada di cucunya Maerot itu Akmal gitu. Tapi kalau dari segi kekuatan sih emang gue udah ngerasain sih valid banget kalau menurut gue ya. Jadi kalau lo mungkin kurang percaya ya, lo boleh nyoba sih.